Halo anak-anak dimanapun kalian berada. Bapak harap kalian selalu sehat dan selalu baik dalam kondisi kita saat ini. Dan sekarang kita akan kembali memulai pembelajaran kita. Dan kali ini Bapak sudah membuat video pembelajaran untuk kalian anak-anak kelas 10 yang berkaitan dengan materi perangkat lunak atau software. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Oke, perangkat lunak atau software. Ya, komputer merupakan sebuah mesin yang memproses data menjadi informasi. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari sebuah komputer, untuk melakukan proses data untuk menjadikannya sebagai sebuah informasi. Kemudian komputer juga digunakan untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Ya, ini salah satu juga fungsi dari komputer adalah membantu manusia untuk melakukan sebuah pekerjaan, untuk mempermudah dan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian perangkat lunak menjadi pemproses data atau pemecah masalah. Nah, di sini adalah salah satu fungsi dari perangkat lunak itu sendiri. Jadi fungsinya adalah sebagai pemproses data atau untuk pemecah sebuah permasalahan. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana evolusi atau perubahan dari perangkat lunak dari awal hingga saat ini. Yang pertama adalah era pionir. Itu berlangsung dari tahun 1950 sampai 1960. Oke, yang pertama itu adalah proses batch. Proses batch ini adalah proses pengumpulan data-data untuk membuat sebuah perangkat lunak. Nah, kemudian pada zaman itu pendistribusiannya atau penyebarannya sangat terbatas dan yang pasti harganya akan sangat mahal. Kemudian pembuatannya dibuat secara khusus, jadi belum bisa siapapun yang membuat perangkat lunak ini. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan pembuatan perangkat lunak. Kemudian era yang kedua adalah era stabil. Itu berlangsung dari tahun 1970 sampai 1980. Nah, di zaman itu sudah multi user, artinya sudah bisa digunakan, perangkat lunak ini sudah bisa digunakan oleh berbagai macam pengguna ya. Bisa digunakan oleh banyak pengguna. Kemudian real time, jadi waktunya sesuai ya, pada waktu yang sesuai dengan waktu nyatanya. Kemudian sudah mulai membuat perangkat lunak untuk database. Nah, kemudian sudah membuat sebuah produk perangkat lunak. Nah, ini adalah di zaman era stabil. Kemudian kita lihat lagi ada era mikro. Era mikro itu berlangsung dari tahun 1980 sampai 1990. Nah, di sini sistemnya sudah mulai tersebar ya, perangkat lunak sudah mulai tersebar. Kemudian di dalam perangkat lunak itu dilakukan penanaman kecerdasan sehingga semakin bisa membantu pekerjaan manusia untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, di zaman ini perangkat lunak sudah tergolong murah, relatif murah dipasarkan. Jadi sudah mulai mudah untuk diperoleh dengan harga yang murah. Nah, kemudian ada lagi era modern dari tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Ya, di sini perangkat lunaknya sudah dalam bentuk sistem desktop ya, seperti yang sudah kalian bisa lihat di komputer atau di laptop kalian. Kemudian ya teknologinya sudah berkembang ya, sudah bisa menjadi sebuah objek ya. Kemudian juga bisa menjadi sistem pakar, maksudnya untuk menganalisis sebuah permasalahan ya. Jadi banyak sekali perangkat lunak yang bisa digunakan untuk menganalisis keuangan, menganalisis kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, perangkat lunak juga di sini di era modern dapat dilakukan atau dapat melakukan pemrosesan secara paralel ya, jadi berkelanjutan prosesnya. Kemudian perangkat lunak juga sudah merambah ke jaringan komputer. Jadi jaringan komputer sudah menggunakan perangkat lunak untuk membantu membangun sebuah jaringan komputer. Oke, kita kembali lihat klasifikasi dari perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem. Nah, di sini sistem untuk membantu kinerja dari komputer tadi. Jadi ada keterkaitan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama ada bahasa pemrograman, yang kedua ada sistem operasi, dan yang ketiga ada utility. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi, ada aplikasi Office, aplikasi multimedia, aplikasi internet. Oke, kita sekarang akan bahas dulu yang pertama adalah bahasa pemrograman ya. Ya, bahasa pemrograman ini
dibagi lagi ya, ada bahasa pemrograman generasi pertama. Nah, untuk generasi pertama ini bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa mesin atau menggunakan bilangan biner. Bilangan biner itu terdiri dari angka 0 dan 1 saja. Fungsinya adalah untuk mengeksekusi apabila pilihannya benar, nanti dia akan mengeksekusi nilai 1. Apabila tidak, dia akan mengeksekusi angka 0. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian bahasa pemrograman generasi kedua sudah menggunakan bahasa rakitan ya, sudah mulai ada keterkaitan antara huruf dan angka ya. Kemudian ada bahasa pemrograman generasi ketiga ya, ini fungsinya untuk membuat sebuah perangkat lunak atau sebuah software menggunakan language translator, compiler, dan interpreter ya. Kemudian bahasa programannya terdiri dari Basic, Pascal, Fortran, C++, dan COBOL. Ini adalah jenis bahasa programan yang sudah banyak digunakan oleh para programmer untuk membuat sebuah program aplikasi. Kemudian ada lagi bahasa pemrograman generasi keempat. Ini bahasanya non-procedural yang memungkinkan seseorang programmer atau memakai menginstruksikan komputer apa yang harus dilakukan daripada bagaimana melakukannya. Ya, jadi di sini bahasanya sudah semakin mudah digunakan, sudah tampilannya sudah bagus ya. Kebanyakan orang di sini menggunakan Oracle, Informix, Sybase, Access ya. Nah, Oracle ini kebanyakan digunakan untuk membuat sebuah aplikasi seperti yang ada di handphone kita. Nah, itu menggunakan bahasa pemrograman Oracle ya, sudah bahasa pemrograman tingkat tinggi nih, generasi keempat. Kemudian menggunakan bahasa query atau SQL. Ini fungsinya untuk membuat aplikasi database. Oke, tadi ada bahasa pemrograman, sekarang ada sistem operasi. Ini adalah sistem operasi yang pertama ya di zaman dulu. Jadi sistem operasi berbasis teks ya, atau dikenal dengan DOS ya. Sistem operasi DOS, jadi masih seperti ini kira-kira tampilannya untuk sistem operasinya. Kemudian sistem operasi berbasis grafis ya. Nah, ini sudah berkembang menjadi sistem operasi yang seperti ini. Ini dikenal dengan sistem operasi Windows ya, berbasis Windows yang kebanyakan kita gunakan sekarang. Nah, kalau yang ada di tampilan ini menggunakan sistem operasi Windows XP ya, sistem operasi Windows XP yang sudah berkembang hingga sekarang, yaitu Windows 10 ya. Jadi ada Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 sampai sekarang ya. Oke, kemudian ada program utility. Apa itu program utility? Program utility ini adalah program bantu yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem. Ya, jadi dia juga bisa mengatur defragmentasi data pada harddisk. Jadi mengatur ukuran harddisk kita, jadi bisa dibagi ya. Drive kita bisa dibagi ukurannya berapa, bisa untuk mengecek apakah ada kerusakan, apakah memori kita sudah penuh ya. Ini adalah fungsi dari program utility. Kemudian ada aplikasi Office ya. Ini sudah sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Di sini ada word processor. Dia adalah program yang digunakan untuk membuat dokumen ya, yang kita kenal sebagai Microsoft Word. Kemudian ada lagi program spreadsheet ya. Spreadsheet ini mengelola data dalam bentuk tabel. Nah, ini dalam bentuk tabel kotak-kotak seperti ini. Ya, ini dinamakan programnya adalah Microsoft Excel ya. Jadi ini ada salah satu produk dari perusahaan Microsoft yang membuat aplikasi Office untuk membantu mempermudah pekerjaan di kantor. Ada lagi program presentasi. Ini untuk membuat bahan presentasi, dapat melibatkan teks, suara, gambar, video, dan animasi. Jadi kita bisa buat animasi. Ya, seperti yang Bapak gunakan ini adalah Microsoft PowerPoint ya. Ya. Kemudian ada lagi aplikasi multimedia. Jadi aplikasi multimedia ini adalah teknologi yang mampu menggabungkan teks, gambar, suara, animasi, dan video di satu ya. Jadi ini aplikasinya dapat menampilkan itu ya. Nah, jadi contohnya salah satunya adalah Reel One seperti yang ada di tampilan ini. Ini adalah salah satu pemutar multimedia yang sudah ada sejak dulu ya, Reel One. Ada Windows Media Player, sekarang itu ada GOM, ada VLC, dan banyak lagi ya.
Kemudian ada aplikasi internet. Nah, internet ini dikenal sebagai Hypertext Transfer Protocol ya, di mana aplikasi ini menampilkan baris, kalimat, dan gambar. Gitu ya. Ya, program-programnya adalah Internet Explorer, Opera, Mozilla, Google, Chrome, dan lain sebagainya. Oke, ada juga email ya. Email ini adalah electronic mail ya. Ini merupakan salah satu sarana komunikasi pemakai secara elektronik. Jadi kita bisa mengirim pesan secara elektronik ya. Nah, kalau sekarang sudah semakin canggih, sudah ada aplikasi seperti aplikasi-aplikasi untuk kita chat, ya itu juga adalah satu pengembangan seperti email ya. Oke, jadi sekian beberapa materi yang Bapak sampaikan berkaitan dengan perangkat lunak yang biasa kita gunakan. Semoga kita tidak hanya menjadi pengguna saja, tapi kita juga paham fungsi-fungsinya dan akan lebih baik lagi jika kita mampu membuat sebuah produk atau sebuah program aplikasi itu sendiri. Oke, sekian dari Bapak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Bapak harapkan juga selalu jaga kesehatan di rumah, ya tetap jalankan protokol kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.